Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ramadan merupakan bulan yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keagungan demi keagungan yang sepantasnya sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Man arafa qadar al-matlub yahkir ma badal. Orang yang tahu kadar, harga daripada yang kita tuju, Allah, ridha Allah, surga, kenikmatan-kenikmatan surga, mengetahui bagaimana harga, bagaimana perlu dan keagungannya, maka yahkir ma badal, kita akan kerahkan, kita akan curahkan segalanya, dan itu tidak berarti apapun. Orang yang menginginkan dunia tahu bagaimana kedudukan dunia, entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu umat, ia akan mengerahkan segala yang ia punya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Maka seorang yang beriman, seorang yang memiliki kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia akan mengerahkan dan menganggap murah, ringan, tidak berarti dari segala hal yang ia kerahkan demi untuk mengikuti Rasulullah, demi untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana di antara keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Idza kan awwalu lailatin min Ramadan." Di malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, maka terbuka semua pintu-pintu surga. Kulluha, seluruhnya pintu-pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, seluruhnya dibuka di malam pertama bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan ketika pintu surga dibuka, maka hawa, aroma daripada surga keluar, menyebar ke seluruh penjuru bumi ini. Sehingga setiap insan, manusia yang memiliki keterkaitan hatinya dengan Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka menghirup daripada hawa dan aroma surga, secara otomatis ia akan terdorong, termotivasi, tertarik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan bulan Ramadan dengan amal ibadah yang lebih daripada amal ibadah bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena pintu-pintu seluruhnya, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuhlak min hababun fi syahri kulli. Selama satu bulan tidak ada satu pun pintu surga yang dikunci, yang ditutup oleh Allah. Semuanya terbuka selama satu bulan Ramadan penuh. Wa uhliqat abwabun niran, dan kunci pintu-pintu neraka. Kulluha, semuanya, seluruh pintu-pintu neraka dikunci oleh Allah. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pintu-pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala selama satu bulan penuh dan seluruh pintu-pintu itu, maka kata para ulama, hawa neraka, aroma neraka tidak tercium lagi di muka bumi ini. Sehingga seharusnya orang yang biasanya terbawa oleh aroma neraka sehingga dia lupa sama Allah, dia selalu mengikuti hawa nafsunya, maksiat, melanggar perintahnya Allah, saat Ramadan tiba,
secara otomatis ia akan terhenti dan tidak tertarik untuk berbuat maksiat. Namun apabila kita melihat keadaan umat kok sama di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, itulah yang disebut, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang tersebut benar-benar orang celaka. Bahkan malaikat Jibril dan Rasulullah SAW mengecap dan memvonis orang tersebut celaka, dan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW orang tersebut sial, celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di bulan Ramadan celaka, sehingga kita harus memperbanyak taat dan menjauhi benar-benar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Allah taala munadiyan yunadi. Kemudian Allah di malam pertama tersebut, kata Nabi Muhammad, memerintahkan para malaikat untuk memanggil dan memanggil dengan panggilan, ya baghsyar aksir, ya talibal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo bergegaslah, ayo semangatlah, ayo bersegeralah. Ingin kebaikan, ingin taat, segeralah, percepat, segeralah semangat untuk beramal saleh dan taat tersebut. Wa ya baghiyal syarr aksir. Tapi kalian, wahai orang-orang yang menginginkan kemaksiatan, yang selalu ingin maksiat, maka aksir, perpendek. Artinya apa? Tahan. Ini bulan mulia, hormati bulan Ramadan ini. Jangan sampai engkau kotori, engkau naudai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengumandangkan panggilan juga, hal min mustaghfirin fayughfaru lahu. Siapa gerangan kalian yang ingin minta taubat, membaca istighfar, maka saya akan ampuni dan saya akan terima taubatnya. Hal min sa'ilin fayu'tasu lahu. Di antara kalian yang berharap meminta kepada Allah, saya akan berikan daripada permintaan dan permohonan kalian. Hal min taibin fayutabu alaih. Yang ingin taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal kadzalika ila infijarus subh. Setiap malam begitu sampai fajar, dan kemudian malam besoknya terus demikian. Artinya dari hadis tersebut, mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan. Hal min sa'ilin fayu'tasulah. Siapa di antara kalian yang meminta, yang memohon, yang berharap kepada Allah, Allah akan berikan daripada permohonan dan permintaannya tersebut. Maka dari itu, kalau kita teliti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keterkaitannya tentang Ramadan. Ayat berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an setelah ayat tentang bulan suci Ramadan, tentang doa. Tentang doa. Di antaranya Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika seseorang hambanya Allah minta, berharap, memohon kepada Allah, inni qarib, saya dekat. Dekat itu artinya saya akan siap untuk melayani, untuk memberi, untuk menganugerahkan daripada permintaan dan permohonan tersebut. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya memberi daripada permintaan permohonan orang yang berdoa saat ia minta, berharap, memohon kepadaku. Ini ayat pas penempatannya
setelah ayat tentang bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ada keterkaitan di sini bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan bulan yang mulia. Setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, Allah senantiasa memanggil, Allah senantiasa menyeru bagi mereka yang ingin meminta, memohon kepada Allah, akan diijabah, akan diberikan permintaan dan permohonannya oleh Allah dengan keagungan bulan suci Ramadan dan dengan kedermawanan dan karam fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan membahas tentang adab atau etika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab, beberapa kitab disebutkan bahwasanya adab-adab doa ada 10. Yang pertama adalah ayyatarassad li du'aihi fil awqat asyarifah, memilih waktu-waktu yang mulia. Ini etika, ini adab di dalam berdoa. Kita pilih waktu yang mulia yang Allah muliakan. Di antaranya hari Arafah, di antaranya Muharram, di antaranya seluruh hari waktu bulan Ramadan, terutama malam-malam bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka orang-orang pilihannya Allah, kekasih-kekasih Allah yang mendapatkan anugerah agung dari Allah. Di waktu sahur ngapain mereka? Yastaghfirun. Mereka minta diampuni sama Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, Allah yang zilullahu ila sama'i dunya kulli lailatin hina yamdi sulusul lail. Allah itu turun. Artinya turun itu apa? Anugerahnya Allah yang turun, rahmatnya Allah yang turun, ketersediaannya Allah untuk mengijabah doa hamba itu turun di sulusul lail akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu pilihan untuk hamba mendekat, untuk hamba meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, yaqul anal malik, saya ini raja. Man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ayo, siapa yang minta ampun baca istighfar, saya akan berikan ampunan, saya akan terima istighfar dan taubatnya dia. Hal man dalladhi yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta, memohon kepadaku, saya akan berikan permintaannya dia. Begitu. Maka dari itu adab yang pertama, saya ulangi lagi, di dalam kita meminta, berdoa, memohon kepada Allah, pilih waktu yang dimuliakan, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang lebih di waktu tersebut yang tidak Allah berikan di waktu-waktu yang lain. Kemudian yang kedua, di antara adab dan etika berdoa adalah ayyatanima al-ahwal asyarifah, memilih keadaan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya keadaan pas contoh turunnya hujan, kemudian di antara sujud, kemudian saat perang berkecamuk di saf, di barisan peperangan. Itu keadaan-keadaan semacam itu Allah ijabah doa permintaan lebih daripada waktu-waktu yang biasa. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antaranya saat didirikan sholat. Rasulullah mengatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan sama iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya saat sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat hamba kepada Allah adalah saat hamba itu sujud di hadapan Allah. Maka Nabi mengatakan fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyaklah di dalam sujud permintaan, doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua adalah memilih daripada keadaan yang mulia, saat yang mulia di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga dari adab dan etika berdoa adalah ayatu mustaqbilal kiblat. Ini yang kadang sering lupa. Kita berdoa itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini
merupakan etika dan adab saat kita meminta dan berdoa kepada Allah. Kemudian juga yarfa' yadayh, mengangkat tangan saat berdoa. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan kalau Nabi berdoa itu hatta yura bayang ibtah. Sampai ke Nabi ya kan ketika angkat tangan itu kelihatan putih daripada lengan yang mendekati dari ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah khafdus shaut minal makhafati wal jahr. Antara lirih, antara keras, lihat keadaan dan sikap. Kemudian adabnya alla yatakallaf as-saja. Kemudian adabnya at-tadarru wal khusyu'. Di antaranya adalah tadarru khusyu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa adab etika di antaranya yang saya sebutkan tadi itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika seorang hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan berikan, tapi di dalam Allah memberikan doa itu salah satu di antara tiga. Yang pertama adalah Allah berikan sesuai dengan permintaannya dia, sesuai dengan apa yang ia minta Allah berikan. Kemudian yang kedua, Allah jadikan itu doa yang diijabah sebagai tolak bala, sebagai tolak bala yang dalam takdirnya Allah, misalkan dia kena bala, dia kena musibah, maka dengan doa yang diijabah sama Allah, diberikan sama Allah tapi tidak sesuai, tidak seperti yang ia minta, kemudian Allah tidak berikan itu doa dan Allah jadikan doa tersebut sebagai tolak bala. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan itu doa yang istijabah jadi pahala yang telah Allah berikan saat di akhirat. Sehingga ada orang yang mengatakan ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu, ini pahalanya. Ya Allah, itu bukan amalan saya nggak pernah beramal itu, pahalanya banyak banget. Kemudian Allah nyatakan itu adalah pahala doamu yang saya tidak berikan secara nyata di dunia dan saya tidak gunakan sebagai tolak bala. Kemudian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar itu, maka dia bertanya kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza nukthir, kalau kayak begitu kita perbanyak doa ya Allah, ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu aktsar wa atyab. Allah itu lebih banyak anugerahnya, Allah lebih besar daripada pemberiannya dan karunia-Nya. Maka dari itu, wahai umat muslimin wal muslimat seluruhnya, baik yang ada di Indonesia ini, mari kita gunakan kesempatan emas Ramadan ini untuk benar-benar kita mengharap, berdoa kepada Allah agar bala, musibah, wabah daripada penyakit ini diangkat secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas baik maisha ataupun ibadah dengan baik, dengan seperti sebelumnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.